biasa. Pak Wamen. Bapak enggak, nanti kita dipanggil di luar. Mas. Iya, ini dia ada lebih. 6 bulan saya udah meraih. Udah kasih hati. Ah, itu alasannya Mas. Jadi oh, siap. Ini Mas Arif. Nama Bapak? Iya. Oh. Oh. PKP, Mas. Sama Mas. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Kayak kabel. Kabel. Oh iya. Enggak tahu. Enggak tanya-tanya ya. Nanti ya Mas. Nanti. Tanya-tanyanya nanti aja. Di loji. Oh iya. Kakaknya. Diambil Mas. Oh, aku tuh tahu ya. Yang mana? Kameranya. Ini. 1, 2, 3, senyum. Enggak ya Pak Arif? Iya. 1, 2. Taruh. Makasih, Pak. Iya. Udah semua. Udah. Mas kok pakai peci sekarang penampilannya? Pakai peci. Males styling rambut. Paling gampang. Pakai topi kan nggak sopan, pakai peci lah. Gantung ya ini. Gantung. Betul Pak. Waduh. Oh iya, ketinggalan. Iya. Oh, boleh Mas. Nah, sebentar ya. Masih sama berapa? Ya, itu boleh kene. Ya, sabar. Kalau dia kayak enggak benar saja. Tapi ini dari sebelah loh, hujan awal. Iya, di sebelah. Kita menghabari tidak artinya diambil semua. Kalau nggak pernah foto sama aja yang nggak pernah foto kita lihat.
Kedatangan ke tempatnya Pak Jokowi. Dalam rangka apa ini, Pak? Pertama silaturahmi, itu pertama itu silaturahmi. Kedua ya yang namanya apa, silaturahmi itu kan penting. Masa kalau saya datang ke Solo kan tadi habis kebetulan pertemuan dengan kawan-kawan pengusaha tekstil ya. Ini kan ada kabar baik bahwa Permendak nomor 8 yang menjadi keluhan kawan-kawan industri tekstil kita itu menjadi atensi presiden, perhatian presiden. Jadi nanti Permendak ini terkait pertek-pertek atau peraturan teknis yang kiranya tidak bersahabat dengan industri tekstil kita, semua harus dilaporkan ke presiden dan presiden harus mengetahuinya. Tidak lagi kementerian sembarangan mengambil sebuah keputusan-keputusan yang tidak berpihak terhadap industri dalam negeri kita. Gitu. Misalnya yang bermasalah apa, Pak? Apa? Yang tidak ramah dengan industri tekstil apa, Pak? Misalnya kayak impor bahan jadi, itu kan merusak industri tekstil dalam negeri kita. Nah itu kan terlegitimasi dengan Permendak nomor 8 itu, yang akhirnya itu membuat kawan-kawan industri dalam negeri kita, khususnya tekstil, mereka terpukul sekali dengan impor barang jadi ini ya, belum lagi yang ilegal. Dengan yang yang legal aja babak belur tekstil kita, apalagi dengan yang ilegal. Gitu kira-kira. Langkah yang diambil berapa? Berapa? Nah, langkah yang diambil melihat itu Kita membuat regulasi yang berpihak terhadap industri tekstil dalam negeri kita. Betul. Kemarin alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa Pak Presiden sudah memerintahkan agar Permendak nomor 8 ini dicabut atau direvisi. Kayak gitu kira-kira. Ini kan kebijakan baru dari Amerika. Nanti berdampak soal pengusaha dan pekerja bagaimana, Pak? Nah, justru ini momentum kita Indonesia untuk mampu bagaimana kalau ada swasembada energi, swasembada pangan, kenapa kita tidak bicara tentang swasembada industrial kita, ya kan? Makanya nanti semoga industri tekstil kita tumbuh dengan baik dengan adanya apa? Tekstil kita ini harus masuk dalam program strategi nasional, membuat kawasan-kawasan industrial yang berbasis tekstil. Itu. Sehingga dampaknya itu nggak begitu terasa atau gimana, Pak? Kalau terasa pasti terasa lah, tapi justru ini momentum kita mengevaluasi diri. Kalau Donald Trump mampu menjaga industrial dalam negerinya, kenapa Indonesia tidak? Sekarang ramai-ramai kan akhirnya semua negara dunia menjaga industri dalam negerinya. Jangan sampai lagi nanti kita menciptakan para kartel-kartel impor. Dan ini saya sampaikan sekali lagi, ini musuh nyata industrial kita. Jika impor ini masih bersahabat dengan para pemain kartel ya, para kartel-kartel ini, makanya bersahabatlah dengan industrial tekstil kita, karena mereka punya kontribusi luar biasa. Bayangkan satu pabrik itu kalau bisa mempekerjakan 20.000, 10.000, kan itu sedikit mengurangi beban negara. Minimal mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran yang hari ini diorkestrasi Indonesia gelap, lantas kabur aja dan sebagainya. Itu di sisi lain kita lihat di Kamboja banyak sekali
warga negara Indonesia ini malah menjadi operator judi online, scamming, bahkan menjadi korban perdagangan organ tubuh ya, khususnya ginjal. Gitu. Tapi arah kebijakan Pak Presiden justru ini relaksasi impor seperti misalnya menghapus TKDN dan yang lain untuk menghadapi kebijakannya Donald Trump itu seperti apa Pak? Apa tidak nanti mengancam produksi dalam negeri? Justru di sini malah membangun gairah kompetisi kita di dalam negeri. Tapi tetap kebijakannya harus pro terhadap industrial dalam negeri kita. Jangan juga membuat malah memperlemah atau malah tidak berpihak terhadap industrial kita ya. Tapi sikap dari Pak Presiden kita yang jelas ke depan bagaimana membangun kompetisi yang sehat dalam semangat menjaga industrial kita. Gitu. Pak, selain komunikasikan dengan Bapak, Apa? komunikasikan Bapak Jokowi tadi apa? Ya banyak hal yang terkait misalnya ya ke depan seperti apa. Banyak diskusi, saya juga minta masukan lah ya. Karena beliau kan punya pengalaman ya dalam 2 periode kemarin cukup berhasil dalam membangun Indonesia ke depan. Gitu. Kalau soal serangan-serangan yang masih dituduhkan Pak Jokowi, padahal udah pernah tugas Pak seperti ijazah palsu, kemudian SMK itu seperti apa Pak? Ya kualitas mereka ya seperti itu. Gitu. Kualitas mereka seperti itu, hanya bicara tentang kalau tidak ijazah palsu, kalau tidak SMK. Di sisi lain bangsa ini kan tidak bicara tentang ijazah. Bangsa ini bicara tentang masa depannya. Dan Pak Prabowo sedang menjawab tantangan masa depan ini ke depan seperti apa. Dan yang pasti Indonesia bersama Pak Prabowo memiliki masa depan yang diharapkan oleh kita semua. Pak, investor Fretek apakah sudah ada? Kalau Fintech seperti sudah ada ya, tapi saya tidak tahu siapa namanya ya. Gitu. Soal ada kayak sudah ada. Sepertinya ya. Gitu, dan kita doakan semoga nanti kawan-kawan buruh yang di PHK kemarin bisa rekrutmen baru dan bisa bekerja kembali. Jadi setelah 2 minggu kemarin belum sempat bekerja kembali. Ya mereka kan lagi pada nuansa lebaran di kampung dan sebagainya, ya kan? Tidak ada kabar Pak kapan balik kerjanya? Ya harapan kita secepatnya ya, harapan kita ya. Kan kita kontrol terus itu. Gitu ya. Pak, soal kasus Kamboja tadi Pak bisa mungkin untuk warning atau bagaimana? Gimana Mbak? Untuk kasus Kamboja tadi, Iya. untuk TKI Iya. yang di Kamboja itu, mungkin Bapak bisa memberikan. Sekali lagi, ya saya hanya bisa imbauan ya, punya imbauan sebagai Kementerian Tenaga Kerja untuk tidak terjebak dengan rayuan-rayuan kerja di luar negeri, khususnya Kamboja. Karena semua modusnya itu kerja ke Thailand dulu, dari Thailand tuh dibawa ke Kamboja, gitu. Dan itu kami mengingatkan dengan segala hormat dan kerendahan hati lah. Negara mengimbau jangan mau ikut bujuk rayuan kerja di luar negeri, khususnya Kamboja dan Thailand. Nggak dilarang bekerja di luar negeri. Yang dilarang adalah bekerja menjadi operator judi online, kemudian jadi operator jadi scamming. Itu yang kita khawatirkan. Bekerja di luar negeri, ya kita berharap lah ya, karena di Kementerian Tenaga Kerja itu banyak sekali program-program kerja ke luar negeri, khususnya pemagangan. Ada datanya nggak sih Pak yang di sana? Ada datanya yang di sana? Data itu kan yang miliki bukan kita, Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Migran Indonesia ya, BP2MI atau Kementerian Luar Negeri. Nah, Gitu. untuk penyalurnya tenaga kerja itu bagaimana? Penyalur tenaga kerja gimana? Tenaga TKI itu yang ke luar negeri, terutama yang ke Kamboja itu. Tangkap. Yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Kamboja itu tidak beda dengan teroris, bandit mereka. Mereka bandit. Tapi kalau mereka yang mengerjakan dengan pekerja-pekerja tempat-tempat yang layak, mereka adalah pahlawan. Itu. Ya, terima kasih. Ya, Pak. kasih ya. Thank you semua. Suaranya kalah harutan. Paling ketutup merah ya. Tidak dia tuh orang buru-buru.